Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali pada kajian sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita semuanya sehingga kita bisa terus bertakwa dan membawa amal kebaikan yang banyak tatkala berjumpa dengannya nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan saja. Tadi settingnya cukup agak lama, mohon maaf. Kita mengulangi sedikit tentang pembahasan kita tentang pentingnya kalimat tahlil, di mana kalimat tahlil itu hanya istilah saja, tapi bacaannya adalah apa? La ilaha illallah. Dan itu merupakan salah satu dari dua kalimat syahadat yang menjadi salah satu bagian terpenting dari keislaman seseorang selain dia beramal soleh. Nah, rupanya jamaah rahimakumullah, kalimat tahlil ini memiliki nilai yang sangat besar yang kemarin sudah kita dapati dari seorang Rasulullah yang bernama Nabi Nuh. Beliau mengatakan kepada anaknya tatkala beliau akan meninggal dunia, beliau berkata, amuruka bila ilaha illallah, wahai anakku, aku perintahkan kepadamu supaya kamu ini menyembah sesembahan hanya Allah, tidak ada yang lainnya. Jangan seperti orang-orang yang lain yang telah terazab yang ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, karena sesungguhnya jika langit dan bumi yang 7 itu diletakkan pada sebuah daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah itu ada di daun timbangan yang lain. Jadi ini perumpamaan yang sangat sederhana, dan saya rasa ini timbangannya sudah dikenal sejak dahulu, yang namanya timbangan kiri kanan berat sebelah itu sudah ada sejak dahulu, dan ini merupakan bagian dari ilmu Allah, yang merupakan salah satu hal yang akan kita dapati nanti, yaitu di yaumul mizan, di hari ditimbang. Setelah kita hisab amal kita, kemudian akan ditimbang hasilnya bagaimana, berat mana, berat yang baik atau berat yang buruk. Seandainya kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di salah satu timbangan dan sebelahnya itu langit dan bumi yang 7, jadi ada 14 bagian, 7 langit 7 bumi, maka dikatakan oleh Nabi Nuh akan lebih berat, yaitu daun timbangan yang di situ terdapat la ilaha illallah. Perumpamaan yang lain dikatakan oleh beliau juga, dan seandainya langit dan bumi yang 7 itu diibaratkan sebuah cincin logam yang sangat kuat, logam dahulu beda dengan logam sekarang. Sekarang kan enteng tipis seperti itu. Kalau kita untir saja sudah ya berubah bentuknya, bahkan bisa patah. Ini logam dahulu, cincin yang sangat kuat, tebal logamnya dan padat. Seandainya seperti itu, maka kalimat la ilaha illallah akan membuatnya terbelah. Terbelah itu hanya dengan diucapkan saja terbelah. Karena ucapan ini bisa mengakibatkan ya dampak yang sangat besar, baik itu berupa pemutusan atau perubahan sesuatu yang halal menjadi haram, yaitu kalimat cerai ini, dan sebaliknya tatkala haram kemudian dengan saya terima nikahnya seperti itu, maka akan menjadi halal. Dan kalimat yang dilemparkan dari atau dikeluarkan dari lisannya seorang manusia itu bahwa ittakhadallahu walada, Allah itu mengambil anak, maka langit pun akan terbelah. Dia ngempet, langit itu ngempet, mau membelah diri. Bayangkan, hanya kalimat Allah punya anak atau mengambil anak itu mengakibatkan langit bisa terbelah. Ini kalimat la ilaha illallah kalau diucapkan saja itu, seandainya langit dan bumi itu menjadi sebuah cincin yang sangat kuat, itu otomatis akan terbelah tanpa disentuh, saking kuatnya kalimat la ilaha illallah. Maka ini kita bisa mendapati bobotnya kalimat la ilaha illallah itu sangat besar, bahkan tidak sebanding. Seluas langit dan bumi yang 7 aja ini kalah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena langit dan bumi itu ya hanya sebagian dari surga.
surga itu akan diberikan kepada kita orang yang beriman itu. Arduhas samawati wal ard, di surat Ali Imran akan diberi apa, surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Tapi itu hanya bagian kecil dari surga, maka surga itu lebih besar. Jadi kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Lah surga itu lebih besar dari langit dan bumi, bahkan yang 7 lapis itu. Maka pantaslah kalau kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya itu akan mendapatkan bagian berupa surga itu, kalau ditimbang dengan langit dan bumi yang 7 lapis itu pasti lebih berat. Itu kalau dari jumlah, ya. Tetapi bukan itu maknanya. Bahwasanya mentauhidkan Allah itu adalah ujung awal dan ujung akhir dari apa, kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta. Maka jamaah rahimakumullah, pembahasan kita yang seperti saya janjikan di beberapa pertemuan yang lalu tentang pentingnya kalimat tahlil ini bagi kita seorang manusia yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Islam. Bahkan kalau bisa mati ini harus dengan kalimat la ilaha illallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu Islam. Lah Islam itu gimana? Ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulnya terserah. Nanti rasulnya pada masanya, kalau rasulnya Isa ya nanti syahadatnya kepada Isa dan yang lain-lain, karena Rasulullah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, ya ana rasul, saya seorang rasul. Nah, nabi-nabi terdahulu juga seperti itu, aku seorang rasul untuk kamu, untuk kalian. Nah, maka setiap nabi pada masanya, pada umatnya itu akan menjadi bagian dari syahadat pada saat itu tentang masuknya agama Islam pada orang-orang yang ada di masanya nabi diutus. Baik jamaah rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan ini. Kapan seorang manusia itu mengucapkan kalimat tahlil, kalimat yang sangat berat, yang sangat penting, yang intinya itu adalah sebagai tanda mentauhidkan Allah. Tanda, ini tandanya dulu, belum dengan amalannya, mentauhidkan Allah. Kira-kira pertanyaan ini jawabannya kapan? Ada yang tahu, Bapak-bapak? Yang kiri saya? Kapan saja manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Atau berapa kali manusia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terus nanti Pak Menteri 5 kali saat sholat. Nah itu saat sholat. Tapi dalam kehidupan manusia ini dari awal sampai akhir ini, kapan manusia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagian dari mentauhidkan Allah yang merupakan syahadat kepada Allah, dan itu merupakan momentum penting, bukan berupa semacam zikir, zikir. Memang dikatakan dalam hadis afdhalud dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah zikir yang paling afdal utama tuh ya la ilaha illallah memang. Cuman bukan itu. Kalau itu kita mengucapkan sudah kalkulatornya sama ini mesin hitung itu sudah lepas dan tidak bisa ngitung Tapi yang dimaksud di sini adalah selama awal kehidupan manusia sampai akhir ini, kemungkinan atau waktu-waktu yang penting bagi manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai apa? Syahadat kepada Allah itu ada beberapa waktu. Mungkin ada yang mau jawab, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain. Setiap sholat, bukan itu yang dimaksud. Sewaktu kita lahir, lahir bisa bicara. Nabi Isa itu yang bisa lahir. Kapan kira-kira? Yang di belakang sudah menunjukkan jawabannya. Mari kita lihat sama-sama. Ada beberapa, tapi saya tidak akan ceritakan semuanya dulu. Kita bahas pertama yang pertama kali. Manusia berikrar mentauhidkan Allah ini. Waktu yang pertama, saya yakin kita semuanya sudah pada lupa, lali, mboten ngiling, malah tidak sempat ngiling-ngiling, atau malah tidak bisa ngiling-ngiling seperti itu. Ini sunatullahnya, kita lupa, panjangnya Islamnya sejak kapan? Saya tanya. Sejak masuk Islamnya sejak kapan? Kan juga pertanyaan juga seperti itu. Nah, maaf ini editan saya kurang sesuai dengan korelasi waktu. Ini bukan 3 waktu nih, ada lebih dari 3 waktu manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini saya belum ngedit ini, mohon maaf, nanti saya betulkan sebagai bukti persaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an,
karena kita lupa, ngoten nggih. Termaktub di surat Al-A'raf ayat yang ke-7 ayat 172. Nah ini waktu pertama kali manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau bersyahadat ada di surat Al-A'raf. Kapan kejadiannya? Nah ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz, dan ingatlah ketika akhadha rabbuka, pemelihara kamu itu mengambil atau menjadikan apa? Min bani Adam, dari anak-anak keturunan Adam. Jadi manusia ini bukan keturunan kera, bukan perubahan kera, tapi dari anak-anak Adam. Min zuhurihim, dari tulang belakang mereka. Jadi ini sesungguhnya dulu di alam gaib, bahkan mungkin mudahnya di alam ruh. Yang pertama terjadi di alam ruh tatkala bapak kita dulu setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Adam ini digosok tulang punggungnya, seret. Maksudnya maaf, ini saya tidak mempraktekkan dalam artian Allah seperti itu, tapi dari tulang punggungnya Adam itu semacam disentuh itu ya, dari ujung tulangnya dari atas ke bawah. Kemudian setelah itu di suatu lapangan yang luas itu terjadilah penampakan manusia yang sangat banyak. Maka saat itulah Adam itu sesungguhnya akan memiliki anak cucu yang sangat banyak, termasuk kita semuanya. Kalau panjenengan dulu semuanya itu sudah ada, walaupun kita lahirnya beda-beda, panjenengan lebih tua dari saya lebih muda dari mas-masnya yang lain. Nah itu dulu kita sudah ada ruh kita semuanya di sana. Tatkala tulang punggungnya Adam itu digosok, turun semuanya. Nah di situ ingatlah ketika dulu Allah itu menghadapkan Adam dan dikeluarkan semua keturunannya dari tulang belakangnya. Ini dzurriyyatahum, akan menjadi keturunannya si Adam ini tadi. Saat itu Allah berkata, wa asyhadahum, dan Allah ini mengambil persaksian mereka. Kalian manusia semuanya anak turunnya Adam, ala anfusihim, atas mereka satu persatu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb satu-satunya atau pencipta pemelihara kamu semuanya? Jadi Allah dulu bertanya kepada kita. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saya kasih hadiah kalau ingat. Nah, kejadiannya kapan? Gimana? Pas panjenengan ngapain? Nah, itu ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Alastu birabbikum? Nah, apa jawaban kita? Ini kita jawab loh dulu. Dulu kita jawab. Kita ada di sini, termasuk ya Rasulullah dan yang lain-lain. Bahkan Fir'aun sekalipun juga ada di situ. Abu Jahal juga ada di situ, semuanya. Kalau semua dari Adam dan anak turun Adam itu menjawab, bala, ya, benar Allah, engkau adalah pemelihara atau Rabb kami. Syahidna, kami bersaksi. Saya bersaksi, masing-masing dari kita. Jadi sesungguhnya kita dulu telah mengikrarkan syahadat kepada Allah dan kita telah menjadi orang Islam. Saat itulah kita beragama. Jadi kapan kita beragama, memeluk agamanya Allah? Ya saat ini. Dulu, namanya tadi saat masuk Islam, misalnya masuk Islamnya kapan? Saya lahirnya di keluarga Islam. Ini kita nih ya saat masuk Islam ya di sini letaknya. Ya, dulu kita semuanya termasuk orang-orang kafir di sana, dedengkot kekafiran itu semuanya dulu telah berikrar Islam, itu bersyahadat kepada Allah. Dan ini nanti akan menjadi bagian dari fitrah manusia dalam pembahasan kita selanjutnya. Bisa dipahami di sini, ya? Nah, ini waktu pertama kali manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan engkau, dan engkau adalah Rabb kami, dan kami bersaksi. Lah kok tetala lahir tidak lama dari itu jadi orang Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Nah, apa lupa mereka kan seperti itu nggih? Ya nyatanya memang lupa, kita aja mengingat juga sulit nanti nggih. Antakulu, agar kalian tidak mengatakan nanti, yauma, pada hari al-qiyamati, di hari akhir nanti, inna, sesungguhnya kami itu, kunna, kami semua ini adalah an hadza, tentang kejadian ini loh, di alam ruh ini,
kami dimunculkan saat itu ngantri di alam ruh untuk apa? Masuk ke dalam rahim ibu kita di 4 bulan awal itu. Ghafilin, termasuk orang-orang yang ghaflah, yang lengah, yang lalai. Jadi Allah akan tanya, termasuk dari perkataan siapa? Malaikat 2 di dalam alam kubur, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka? Wa man dinuka? Apa agamamu? Jangan sampai engkau mengatakan saya lupa, saya tidak tahu. Nah, ini ayat ini mengatakan anna kunna an hadza ghafilin. Loh, kamu apa tidak ingat atau dulu? Ini ditanya mereka. Kok dulu? Tatkala mereka di dunia beragama, KTP-nya bahkan dia menjadi pemimpinnya Yahudi, pemimpinnya apa? Hindu, Buddha, Nasrani, ditanya wa man dinuka, dan apa agamamu? Mereka tidak ngerti. Padahal barusan hidup kemarin, tanya agamanya tidak ngerti. Apalagi yang jauh dulu sebelum lahir. Ya wajar kita lupa. Ini Allah ingatkan bahwasanya dulu kamu pernah bersyahadat, dan ini akan ditanya oleh Allah, akan ditanya, masuk dalam apa? Hisab kita. Dulu kamu tak tanya gini, ingat enggak? Ya akan kita jawab bala syahidna, ya kami bersaksi, sebagaimana ayat 172 di awal tadi. Jangan sampai lalai. Nah, maka orang-orang yang tatkala dia mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan laisa minal Islam, dan tatkala ditanya oleh malaikat di dalam kubur, 2 malaikat itu mereka termasuk tadi apa? Filin, orang-orang yang lupa, orang yang lengah, yang lupa. Artinya jamaah rahimakumullah, manusia saat itu sudah mentauhidkan Allah sejak di alam ruh. Mungkin barangkali ada panjenengan yang akan memprogram memiliki anak lagi, yang mau menikah nanti akan punya anak. Sesungguhnya rohnya keturunan panjenengan sudah ada di sana, tinggal nunggu waktunya dia masuk ke dalam rahim, dan dia sudah Islam, seperti itu. Dan inilah waktu pertama kali manusia mengucapkan syahadat kepada siapa? Allah, tentang keesaannya. Nah, seluruh manusia jamaah rahimakumullah saat itu diciptakan dalam kondisi mentauhidkan Allah, semuanya tanpa kecuali, dan itulah fitrahnya manusia, yaitu apa? Tatkala awal kehidupannya dia mentauhidkan Allah, dan di akhir kehidupannya pun dia juga harus mentauhidkan Allah. Maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, diulangi berkali-kali supaya jangan sampai dulu kamu pernah bersyahadat tadi nggih, bala syahidna itu tadi, kok di akhirnya tidak bersyahadat lagi kepada Allah, dan itu harus diperbarui. Pertanyaan yang muncul lagi jamaah rahimakumullah tentang pokok bahasan kita ini, seperti apakah fitrah manusia itu? Kan ditanya nggih, manusia itu telah mentauhidkan Allah. Nah, persoalannya adalah fitrahnya manusia itu seperti apa? Ada yang tahu kira-kira? Pak Mantri, gimana? Fitrahnya manusia itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang kiri saya? Ada yang tahu? Seperti apakah fitrah manusia itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi pijakan kita. Ini juga mengingatkan kembali tentang runutan kronologi tadi tentang mensyahadatkan Allah dan kondisi kita sesungguhnya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, surat ke-30, mudah diingat nggih. Surat 30 ayat 30 tentang fitrahnya manusia. Mulai di otak-atik gaduk zakat fitrah ki 3 kilo, nah itu juga bisa, silahkan nggih. Nah, di surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqim wajhaka, dan hadapkanlah wajahmu lidini, kepada agama atau ad-din, hanifan, dengan apa? Lurus. Jadi kamu beragama tuh yo yang lurus sekalian gitu loh. Bahkan di surat yang lain hunafa, ngoten nggih. Yo lurus, yo tegak, jangan belak-belok, seperti itu. Nah, maka ini jamaah rahimakumullah, satu hal yang harus kita ambil kesimpulan utama sementara ini, Allah mengatakan ada ad-din, yaitu agama. Ada yang tahu kalimat ad-din ini jamak atau tunggal? Ad-din jamak atau tunggal? Islam, muslimin, nah seperti itu ngoten nggih. Nah, itu kan beda jamak tunggalnya. Nanti akan kita lihat. Maka wajahmu ini hadapkanlah kepada agama Allah itu yang lurus. Fitratallah itu ya sebagai fitrahnya Allah.
Fitrahnya Allah tuh ya ini sesuatu yang lurus, shiratal mustaqim, yang ini apa namanya, isinya mentauhidkan Allah. Itu fitrah dari Allah. Allati, yang fitrah itu adalah fatara yang Allah ciptakan itu annas, ini kepada manusia, alaiha, atasnya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dengan tujuan apa? Supaya dia itu dalam kondisi fitrah, baliknya juga fitrah. Nah, perjalanannya itulah yang membuat manusia itu tidak pada fitrahnya, tidak pada jalannya. Istilahnya apa? Kereta api itu dia keluar dari rel, tidak mau lewat apa? Rel besi, tidak mau, dia pengen lewat geragal, pengen lewat jalan aspalan, tidak mau dia, padahal sudah jalannya lurus, tidak belok-belok itu. Besinya itu sudah lurus relnya itu. Ini fitratullah, ini loh fitrahnya sebagaimana yang Allah tetapkan pada kalian yang dulu kalian diciptakan, ya di atasnya, di atas fitrah. La tabdila, tidak ada ganti, tidak ada perubahan, sudah tetap seperti itu apa? Li khalqi, bagi ciptaan Allah itu. Zalika, yang demikian itu adalah ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Ini agama milik Allah, isinya fitrah, dan ini harus lurus, jangan dibikin belak-belok. Maka seperti tadi ditegaskan hunafa, dan apa, dan yang lain-lain. Walakin aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan dari manusia itu la ya'lamun, mereka tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu. Mereka tidak tahu sesungguhnya aslinya dulu mereka pernah mentauhidkan Allah, pernah berjanji dan bersaksi, dan mereka mengaku berada di fitrahnya Allah, yaitu memegang agamanya. Jadi dulu kita sudah beragama saat itu, dan itulah agama yang lurus, belum kecampuran. Kalau kecampuran itu begini, misalkan panjenengan tahu ini ada saja susu, ini susu putih 1 gelas. Pertama panjenengan akan mengatakan apa? Ini susu, bener? Gelas kosong dikasih susu, panjenengan mengatakan apa di situ? 1 gelas susu. Nah, ini loh fitrah ini. Kalau itu kecemplungan satu kotoran, kotoran cicak dari atas, satu material kecil aja, pluk, tidak kelihatan. Tapi panjenengan lihat, apa panjenengan akan mengatakan ini segelas susu? Kan tidak, toh? Segelas susu kecampuran apa? Ya, material baru, seperti itu jamaah rahimakumullah. Nah, maka pertanyaan tadi, seperti apakah fitrah Allah, dijelaskan dalam ayat tadi, agama yang lurus, yaitu ad-din. Jadi fitrahnya manusia itu beragama. Jadi ada manusia yang tidak beragama itu ya tidak tahu itu pikiran dari mana, harus beragama. Kan dari awal mereka itu harus beragama. Nah, kemudian kronologi selanjutnya tentang kaitan dengan la ilaha illallah ini yang menjadi fitrahnya manusia, ada pertanyaan yang kedua. Terus agama Allah itu apa? Tadi kan ad-din, agamanya Allah. Dzalika dinul qayyim, agama yang lurus. Sekarang agamanya Allah itu apa? Yang menjadi fitrahnya manusia yang ditetapkan oleh Allah di awal. Nah, maka kita juga perlu mengingat perkataan Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Saya yakin panjenengan sudah hafal semuanya di ayat yang ke-19. Allah berfirman, "Innad-dina", sesungguhnya ad-din, agama ini, indallahi, di sisi Allah itu, inna, sesungguhnya satu agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Jadi kita itu dulu sudah beragama Islam, dan dalam ayat ini dikatakan tidak ada agama lain selain Islam. Jadi ada yang mengatakan agama itu ada agama samawi, ada agama arti, agama langit, dan agama bumi. Nah, pertanyaannya agama langit itu apa? Bahkan ada yang mengatakan apa saja, bahkan ada sajanya. Sesungguhnya agama langit itu tidak ada saja, ya hanya satu saja, apa? Islam. Ada yang mengatakan agama Nasrani, agama apa? Yahudi. Itu dari mana dasarnya? Wong agama di sisi Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Ini ad-din. Ad-din itu tunggal. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah menyebutkan kata agama itu dengan bentuk lebih dari satu, mesti tunggal, ad-din, innad-dina, dan yang lain-lain.
Maka kalau jamaknya apa? Adyan kalau nggak salah, seperti itu. Nah, maka tidak pernah Allah memakai kata ganti selain tunggal ini. Jadi sesungguhnya agama itu selalu satu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Al-Islam. Ya, maka kesimpulannya adalah manusia diciptakan dalam kondisi fitrah, telah bersaksi kepada Allah. Nah, maka dia namanya fitrah itu suci. Ada nggak fitrah tidak suci? Kayak tadi, gelas keisi air susu, kemudian kita katakan mesti itu murni air susu, tidak mungkin kecampuran. Kenapa fitrah itu suci? Karena Allah itu suci. Artinya suci atau tidak? Suci atau tidak? Bahkan maha suci. Maka tatkala manusia melemparkan kalimat ittaqadallahu waladan, Allah itu telah mengambil anak, maka kalimat yang keluar setelah itu, yang dikeluarkan dari Allah untuk menyanggah itu apa kalimatnya? Subhanahu, maha suci Allah. Ayatnya selalu tatkala ada kalimat yang membuat apa itu keluar dari ketentuan Allah, itu maka akan nilai-nilai kebaikan Allah itu akan dikonter dengan kalimat apa? Subhanahu atau subhanak. Seperti tatkala orang melihat penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir tentang apa? Penciptaan langit dan bumi. Nah, maka tatkala mereka menjumpai penampakan ini, maaf, kalau kita melihat nyamuk atau kecoa, kita akan mengatakan apa? Ini kan kayak tidak ada gunanya, ngapain kecoa diciptakan, hanya bikin kotor. Nyamuk cuma nyedotin darah, ini nggak ada gunanya, katakan. Maka di situ sesungguhnya orang-orang yang berpikir itu mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini engkau ciptakan itu tidak sia-sia. Mungkin orang lain kan mengatakan ini apa sih, tidak ada gunanya seperti ini, buat apa Allah ciptakan batu kecil besar dan lain-lain. Maka di situ kalimat kelanjutannya apa? Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabannar, hindarkanlah aku dari apa? Siksa neraka. Ya seperti itu, Allah itu suci. Nah, maka ada subhanallah kalimat selanjutnya. Nah, setelah kita tahu manusia itu pada fitrahnya dengan kalimat la ilaha illallah persaksian awal, kemudian itu menjadikan sifatnya manusia itu suci, belum terkotori, tidak ada dosa sama sekali, maka itu juga cerminan dari Allah itu maha suci. Maka itulah agama yang suci, yaitu agamanya Allah, yang tidak lain adalah apa? Al-Islam. Nah, maka dari itu kita semuanya ini sesungguhnya telah mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ini ada ancaman dari Allah tentang apa? Kalau orang mau mengambil agama lain, bahkan dia sudah melakukan persaksian itu. Kan lucu nggih, sudah bersaksi, kemudian kok tatkala dia turun di muka bumi tidak mau mengaku persaksiannya dulu, bahkan mengambil agama, bahkan menciptakan agama baru, bukan agama langit lagi. Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 85, waman yabtaghi, dan barang siapa baik laki-laki perempuan dimanapun dia berada, kalau dia mencari ghairul Islam, dari selain Islam itu sebagai apa? Dinan, sebagai agama, falayuqbala, maka tidak akan diterima minhu, dari agamanya dan plus semua amalannya, tidak ada gunanya. Dia mengakui agama atau memakai agama selain Allah, maka konsekuensinya tidak akan diterima semuanya, persaksiannya, amal kebaikannya. Sampai Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Itu tidak akan ditegakkan pun nanti amalannya akan dianggap sebagai apa? Sesuatu yang telah hilang. Ngoten nggih. Maka tidak akan diterima, rugi mereka. Wahwa, dan dia itu nanti fil akhirah, di hari akhirat itu minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Dia akan rugi karena apa? Ya tidak mendapati apa? Amal kebaikannya itu tercatat. Dia kaya melakukan kebaikan, membantu banyak orang pun tidak akan didapati catatan amal kebaikan. Bahkan kalau dia tidak Islam, maka tidak akan ditegakkan apa? Yaitu
hisab dan mizan bagi mereka. Sudah tidak perlu dilihat karena itu sudah terhapuskan, tidak ada gunanya. Nah, masih ada waktu sedikit ya. Berkaitan dengan manusia diciptakan dalam kondisi fitrah, tentang manusia ini mentauhidkan di waktu pertamanya ini, itu tadi adalah dalam agama Allah yang yaitu Islam. Rasulullah pernah bersabda, hadis ini saya yakin panjenengan sudah mengetahui semuanya, dalam riwayat Bukhari nomor sekian-sekian ini datang dari sahabat Abu Hurairah. Ada dua hadis yang menjelaskan ini yang sangat penting bagi kita dengan redaksi yang hampir mirip, yang maknanya sama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap dari anak manusia itu tatkala dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Percaya enggak panjenengan? Karena penjelasan tadi sudah, wong dia sudah bersyahadat, fitrah, beragama, bersih, tidak ada dosa. Dilahirkan mesti dia bersih dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kemudian nantilah yang menjadikan dia anak yang mengikuti agama Yahudi, Nasrani atau penyembah api, Majusi, itu adalah siapa? Orang tuanya. Jadi yang merubah fitrah itu adalah siapa? Ya, orang tuanya. Maka orang tuanya ini harus dalam kondisi fitrah pula. Kemudian Rasulullah mengatakan permisalan, kamafali, semisalnya adalah al-bahi mati tuntajul bahimah, sebagaimana kalau engkau lihat binatang tatkala dia melahirkan anaknya itu pasti ya seperti induknya, punya telinga dua, modelnya sama. Kemudian Allah mengatakan, hal taro fiha jada'ah, apakah kalian melihat pada anak hewan ternak yang dilahirkan itu ada cacatnya? Maksudnya gini, ini ada kambing, terus kemudian bunting, keluar anaknya ini, nanti apakah kambingnya cacat? Tidak ada kepalanya, tidak ada telinganya, atau telinganya cuma satu? Nabi mengatakan seperti itu. Ini kan ya enggak, lahir itu mesti lengkap semuanya. Maksudnya begini, korelasi perkataan Nabi ini, anak hewan itu lahir itu dengan keadaan telinga tidak cacat dua. Tetapi kok ada anak hewan yang telinganya itu cuma satu, nah itu adalah ya pemilik yang motong akhirnya. Sehingga sesuatu yang fitrah itu akan berubah itu kalau ada yang merubah setelahnya, yaitu dalam konteks ini sebagai manusia adalah orang tuanya. Ini kali ini sebagaimana binatang ternak, Rasul mengatakan, oleh anak ternak keluar unta ya unta, untanya itu tahu-tahu telinganya satu, mesti ada yang motong setelah itu. Tidak mungkin induknya di dalam yang motong, tidak mungkin seperti itu. Nah itu fitrah. Nah itu dalam kondisi Islam, yaitu meluk agamanya Allah. Dalam riwayat yang lain dalam Muslim 4807 dari sahabat Abu Hurairah pun juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tadi kulu mauludin, ini kulu insanin talituhu ummuhu, ketahuilah setiap anak manusia itu dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada kelahirannya itu dari kera terus berubah jadi manusia, tidak ada. Dilahirkan dari ibunya alal fitrah, dalam keadaan atau atas fitrah. Itu semuanya fitrah. Apa kata Nabi? Sedangkan orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kemudian Rasulullah mengatakan nih kata kuncinya, fa in kana muslimaini, apabila kedua orang tuanya tadi dari anak tadi itu dia muslim, fa muslimun, maka anaknya pun akan menjadi muslim. Jadi tidak perlu panjangan punya anak terus disuruh syahadat atau disyahadati, ngoten nggih. Bagian Islam iki anakku ya tidak perlu diacarani, tidak perlu. Itu sudah otomatis Islam. Catatkan di catatan sipil otomatis Islam. Tidak usah ditanya nanti syahadat tidak perlu, ngoten nggih. Karena itu sudah otomatis Islam. Itu jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita ingin membahas hal yang selanjutnya, insya Allah di pertemuan yang akan depan insya Allah, tentang waktu kedua, waktu ketiga, dan waktu keempat manusia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau bersaksi kepada Allah tentang apa? Keislamannya, sehingga dia fitrah. Nah
Nah, itu jamaah rahimahullah sementara yang bisa kita pelajari di pertemuan ini tentang waktu pertama kalinya manusia mentauhidkan Allah atau bersaksi atas keesaan Allah, yaitu di mana? Di alam ruh. Nanti waktu kedua ini yang menjadikan manusia itu akan berubah dari keyakinannya yang dulunya telah fitrah. Itu jamaah rahimakumullah. Mungkin kira-kira ada yang mau dibahas? Oh ya, silakan sebelum itu tanya juga. Iya. Adam, ya manusia lagi. Iya. Ya, baik, ini ada pertanyaan. Tatkala manusia telah Adam tadi digosok ruhnya semua keluar sampai hari kiamat itu jumlahnya itu, apakah saat itu telah tercatat rizkinya dan yang lain-lain? Ini saya jawab dengan sepengetahuan saya ya. Karena sebelum itu jauh yang sangat lama waktunya itu Allah sebelum menciptakan Adam, menciptakan jin, sebelum menciptakan jin menciptakan siapa? Malaikat, sebelum itu menciptakan surga dan lain-lain. Ini Allah pernah menciptakan satu makhluk. Itu kan semuanya makhluk gitu. Dulu Allah pernah menciptakan satu makhluk pertama kali yang Allah ciptakan. Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang makhluk Allah pertama kali ciptakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaitu Al-Qalam, pena. Allah menciptakan makhluk pertama kali adalah Al-Qalam, pena. Itu cuma satu tuh penanya. Menciptakan pena, nah, maka pena ini bertanya kepada Allah. Dia tahu pena akan menulis nanti. Wahai Allah, aku harus mencatat atau menulis apa? Tulislah semua takdir kejadian dari awal sampai akhir. Akhirnya dia nulis. Di mana? Di lembaran yang telah disimpan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, nulis semuanya, ya semuanya ditulis sampai akhir. Nah, selesai. Maka Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas, ketahuilah tinta telah kering. Pernah dengar hadis itu? Tinta telah kering, takdir telah dicatat. Ya, maka itu jawabannya. Semuanya ada, sudah dicatat. Baik, itu yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf, dan ada yang lainnya kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.